Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Z. Kalian lagi menyaksikan acara The Untold Story of Being a Santri, yaitu cerita yang tak terceritakan saat lagi mondok. Nah, di episode kali ini sangat spesial karena di depanku ada teman yang mungkin kita baru kenal, tapi kita sudah serasa sahabat bagi kepompong. Kepada temanku yang di depan ini, silakan perkenalan dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ken. Saya berasal dari salah satu daerah di Jawa Timur. Oh, Masya Allah, Jawa Timur. Iya, iya, iya. Dari Jawa Timur, aku banyak teman juga sih. Oh, Ya, ada? ya, salah satunya kamu lah. Hehehe, boleh. Nah, terus Mas Ken, Ya, gimana? pas lagi mondok, itu kan pasti adalah kisah-kisah yang mungkin Mas Ken belum pernah cerita ke yang lain gitu kan. Ya, Nah, coba dong cerita di sini nih, biar kita sama-sama berbagi cerita gitu loh. cerita di pondok ya. Kalau masa di pondok tuh pasti banyak ya gitu Nah, cerita-cerita. boleh Nah, cerita. tapi ini aku ceritain salah satu ya. Salah satu cerita yang nggak Yang aku paling keren kayak gitulah ya. Paling lupain ini. mengenang. Jadi waktu itu tuh ya, kan itu setelah liburan. Hmm. Biasanya kalau setelah libur kan masih ada nganggur ya, Mm-mm. mungkin karena yang lain belum pada datang, Mm-mm. terus ya masih belum ada pelajaran, mungkin ada cuma berapa kelas saja. Mm-mm. Waktu itu pagi hari, Ya, aku minum susu. gak gitu, beda. Gimana, gimana, gimana? Pagi hari, waktu kan habis makan ya, Ya. habis sarapan pagi, terus kita nimbrung kan sama teman-teman, tuh, terus cerita-cerita sama teman, ini gimana ini, maksudnya nganggur banget ya, belum ada pelajaran, belum ngapa-ngapain gitu. Mm-mm. Ya udah kayak kepikiran, kayaknya enak nih naik gunung gitu. Wah, sih. Berarti baru datang ke pondok nih? Ya, Langsung naik gunung? iya Oke. gitu. Terus? Wah, yang bener aja naik gunung gitu. Ya kan daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Terus tuh kita yang pertama kayak ragu-ragu gitu. Gimana ya gitu. Kan juga masalahnya juga di pondok. Mm-mm. Tapi habis itu nekat lah gitu. Nekat. Iya, nekat. Ya udahlah, gas aja gitu. Asik. Kan kita berdua itu. Gimana? Berdua doang? Iya, berdua doang. Asik. Terus? Terus ajak orang kali ya misalnya. Habis itu ajak orang mah pasti belum tentu semuanya mau gitu. Oh gitu. Ya udah langsung gas aja, 2 orang gitu. Nah, itu kan waktu itu aku masih bawa motor Mm-mm. pondok. Bawa motor ke pondok? Ya, Emang nggak ketahuan apa gimana gitu? nggak, emang udah di ACC juga bawa motor. Oh, Ya. oke. Terus? Ya udahlah. Sebenarnya itu nggak tahu ya masih boleh keluar atau enggak. Tapi karena waktu masih bebas, jadi gas aja terapasnya. Oke. Pakai motor. Waktu itu jam 10. Jam 10 kita siap-siap, prepare. Habis itu berangkat jam 10 dari pondok. Jam 10 malam apa siang nih? Jam 10 siang. Oh, siang. Ya. Oke. Jam 10 singkat cerita kita berangkat. Kita berhenti dulu di Indomaret kan. Kita beli minuman, logistik lah. Berarti dari pondok ini katakan kosongan. Kita cuman ya modal duit lah. Asik. Modal duit gitu. Tapi sebenarnya yang terpenting bukan modal duit sih, modal mental. Iya, pasti itu. Kalau naik gunung pasti itu mental. Oke. Terus? Mental persiapan. Nah, setelah itu jam 10 kita sampai di Indomaret tuh sekitar jam ya setengah 11 lah. Setengah 11. Setelah Indomaret pergi ke penyewaan. Penyewaan alat-alat itu ya, mencak. Ya nggak banyak sih kan, soalnya juga cuma TikTok. Juga nggak tinggi-tinggi amat. Itu kita nyewa sepatu sama hydropack kali ya. Oh gitu. Ya, sepatu sama hydropack. Hydropack berarti tas kecil? Ya, tas kecil yang biasanya buat orang naik gunung gitu. Gitu. Terus ya udah kita prepare juga di situ di tempat penyewaan, ya masukin minum lah makanannya gitu. Terus jam 11 nih, jam 11 kita cerita, jam 11 itu kita berangkat ke base camp. Itu lumayan rame juga karena hari Minggu. Oh, hari Minggu. Iya, hari Minggu. Itu rame juga ya. Hari Minggu.
Jam 11 berangkat set sampai base camp jam 12. Jam 12 base camp. Oke. Iya, Jam jam 12. 12 base camp. Kita waktu itu naik di Bukit Mongkrang. Bukit Mongkrang. Iya. Itu gunung di daerah Jawa Timur Jawa Tengah lah bilangnya. Jawa Tengah. Karena Berarti perbatasan katakan gitu. iya, perbatasan. Soalnya aku jujur sih belum pernah naik gunung sama sekali aku. Tahu ini nggak? Gunung Lau. Oh, Gunung Lawu ya, Ya. pernah ke situ, pernah. Itu Cuman di kaki-kakinya kan di bagian selatan Gunung Lau. Ya sampingnya pas lah itu ada Bukit Mongkrang itu. Oh gitu. Terus Jam 12 ya kita sebenarnya nih sebelum berangkat kan sholat duhur dulu. Sholat duhur. Habis itu baru kita ke base campnya. Regis dulu, Regis. Sekitar jam 12 lebih 10 lah. Lebih 10 baru kita start dari base camp ya. Bukit Mongkrang tuh ada 3 pos. 3 pos? Ya. Start pos. Dari Bukit Mongkrang itu? Iya, dari base campnya. Oh, dari base camp? Dari base camp tuh jam 12.10 lah ya. Jam 12.10. Terus ya singkat cerita kita berangkat. Berangkat. Nah, sebelum berangkat itu mikir, ini mau balik jam berapa nih? Karena kan kepikiran nanti kalau sore-sore takutnya dicari gitu. Oh, saya. Berarti ini kan berarti masih suasana libur ya? Iya. Nah, izin nggak? Apa cuma langsung cus? Langsung cus. Tapi kalau misal masih suasana libur sih ya nggak ada masalah ya, sih kalau menurutku sih. Iya, emang karena ya mungkin karena itu lagi suasana libur, kita langsung cus saja. Walaupun misalnya nggak suasana libur, kalau izin pun juga nggak bakal diizinin. Nggak bakal diizinin ya? Nggak bakal diizinin. Langsung cus aja. Langsung saja. Oke, siap. Terus yang tadi nyampe Mongkrang tadi gimana? Nah, tadi jam 12.10 ya? Jam 12.10. 12.10 berangkat sampai pos 1 mungkin lupa ya. Tapi nggak lama kok, itu cuma berapa menit gitu. Pokoknya dari jam 12. Estimasi pokoknya ya. Naik turun tuh 1 jam doang. Kita running gitu. Apa ya? Saya. Berapa MDPL sih? 2100. 2100. Respect. Keren. Karena gitu kan kita juga ngejar waktu soalnya. Iya, ngejar waktu. Ya, itulah seru naik gunung. Cerita-cerita. Kan karena hari Minggu juga kan. Rame ketemu temen. Kamu dari mana, Mas? Dari mana? Bilang dari pondok. Oh, dari pondok. Dari pondok. Iya. Kabur ya gitu kata orang. Ya. Ada nggak yang ngeledekin gitu? Misal kayak, dari pondok nih. Dicariin ustadz apa gimana? Ada sih Mas. Ada ya? Nanti dihukum gini-gini ya. Ya kita bilang lah karena masih habis liburan ya. Jadi ya aman aja juga. Aman aja. Iya. Ya gitulah gunung. Berarti nyampe gunung dapat bawa HP nggak? Enggak ya? Aduh. Kalau semisal bawa HP nanti apa? Ya dapat momen-momen keren gitulah. Jadi nyampe gunung itu nggak bawa HP? Nggak ada Mas. Ya kita kan namanya juga dari pondok ya. Kita emang dari awal tuh rencana nggak bawa HP gimana? Ya emang kita biasanya juga ngapain karena kan itu bukan sekali sih ke situ. Udah emang berapa kali ya? Oke gitu. Ya, jadi udah ya nikmatin aja suasana alamnya gitu. Asik. Berarti this is the real tadabur alam guys. Iya nggak sih? Tanpa HP, tanpa apalah alat komunikasi ya kan? Ya mungkin cuma logistik makanan, minum itu aja. Iya. Dan yang terpenting mental sama kebarengan bersama teman. Iya. Kebersamaan. Betul. Ini cerita yang sangat menginspirasi sekali. Dan bagi teman-teman yang punya cerita keren kayak gini, share lah di kolom komentar ya nggak sih? Nah, itu tadi cerita dari Mas Ken. Ya. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali, sangat menghibur sekali, dan tentunya sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik dari ceritanya Mas Ken. Oke. Mas Ken, ada nggak nih buat teman-teman pendaki mungkin yang hobinya daki, pesan-pesan singkat mungkin buat pemirsa? Ya buat kalian ya yang hobi mendaki ya terus semangat lah, terus ya nikmatin apa yang kalian sudah jalanin selama di gunung, dan jangan lupa selalu jaga kebersihan waktu di gunung. Jaga kebersihan, siapkan mental, persiapan lah yang penting itu. Terus jangan sembarang naik gunung, karena naik gunung tuh ya
nggak sembarang. Gunung tuh bukan mainan, bukan tempat wisata, itu alam lah, harus tempatnya kita tetap jaga. Terus kita juga jaga sopan santun ya. Begini itu aja pesan dari saya. Wah, sedikit. betul. Berarti kesimpulannya yang pertama itu jaga kebersihan, terus kemudian persiapan siapkan yang mental, matang, ya, persiapan yang matang. Terus gunung itu bukan tempat wisata, ya, tapi bukan tempat tadabur alam. Ya, kita mengagumi ciptaan-ciptaan yang maha kuasa. Begitu ya Mas Ken ya. Keren banget. Dan Masya Allah, big respect buat Mas Ken. Kemudian juga jazakumullah khairan katsiran udah datang jauh-jauh dari salah satu daerah di Jawa Timur untuk mendatangi podcast kita di tengah hutan seperti ini. Dan di sini akan dibangun gedung. Ya, itu tadi buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa sekali lagi komen di bawah kalau punya cerita yang menarik. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.